Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoriza Akilaye, biasanya dipanggil Yori, dengan NPM B1A024456 dari kelas internasional 24 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video yang berisi informasi tentang reformulasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR kita yaitu Ibu Puan Maharani, yang baru saja disahkan pada tanggal 18 November tahun 2025 yang lalu dan akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Jadi langsung aja kita bahas dalam video ini. Jadi, reformulasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 ini adalah pembaruan yang besar bagi KUHP yang sudah diberlakukan itu sejak tahun 1981 yang lalu. Dan tujuannya itu untuk menjawab perkembangan teknologi, lalu bentuk kejahatan modern, serta meningkatkan perlindungan atas HAM atau hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dan reformasi ini itu untuk mengedepankan prinsip due process of law atau proses hukum yang benar dan adil, transparansi, dan modernisasi sistem peradilan pidana. Lalu ada beberapa alasan utama kenapa sih perlunya dilakukan reformulasi RUU KUHP 2025 ini. Di antaranya yang pertama ada perubahan jenis kejahatan seperti kejahatan digital, korupsi lintas negara, perdagangan manusia, dan kejahatan cyber yang membutuhkan metode pembuktian yang lebih adaptif lagi. Yang kedua, karena kebutuhan lingkungan hak asasi manusia itu yang nyata, mengingat banyak sekali laporan kasus yang salah tangkap, penyiksaan, tekanan mental selama pemeriksaan, dan penahanan yang berlangsung terlalu lama. Yang ketiga, tuntutan adanya mekanisme pengawasan yang efektif sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Yang keempat, itu modernisasi proses hukum yang mengadaptasi teknologi digital untuk efisiensi dan akurasi. Lalu, apa sih tujuan utama dari RUU KUHP 2025 ini? Ada beberapa yang saya tangkap ya di sini. Jadi saya akan mengambil beberapa poin saja. Yang pertama itu penguatan hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, larangan tegas terhadap penyiksaan, dan penegasan hak atas proses pengadilan yang adil dan transparan. Yang kedua, modernisasi proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dengan pengakuan resmi terhadap bukti digital dan digitalisasi dokumen serta proses persidangan. Yang ketiga, itu penerapan prinsip check and balance, di mana semua tindakan penyidik yang bersifat paksa itu harus mendapat izin dan pengawasan dari hakim pemeriksa pendahuluan atau HPP untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Lalu kita masuk ke isu-isu kunci reformasi ini. Yang pertama, hakim memeriksa pendahuluan, menggantikan sistem pra-peradilan, dan bertindak mengawasi tindakan aparat sejak fase awal penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Yang kedua, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, yaitu tindakan paksa seperti penahanan dan intersepsi harus mendapat izin hakim dan digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Lalu ada sistem pembuktian yang diakui secara jelas dan ketat, keabsahan bukti digital dengan aturan dokumentasi dan pengamanan rantai bukti digital atau chain of custody. Lalu ada penyidikan kolaboratif lintas lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu ada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk efektivitas dan sinergi penanganan perkara. Lalu yang terakhir itu perlindungan kasus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, termasuk keharusan kehadiran pendamping selama pemeriksaan. Lalu kita masuk ke inovasi prosedural.
Inovasi prosedural itu juga dalam konteks reformulasi RUU KUHP 2025 ini adalah pembaharuan atau penyempurnaan tata cara, sistem, dan mekanisme penyelenggaraan proses hukum pidana agar lebih efisien, modern, transparan, serta melindungi hak asasi manusia. Jadi intinya, inovasi ini itu membuat proses hukum pidana tidak lagi berjalan secara manual dan tradisional, melainkan mengadopsi teknologi dan sistematika yang mendukung prinsip keadilan dan due process of law. Nih, ada beberapa inovasi prosedural dalam RUU KUHP 2025 ini, antara lain itu yang pertama, digitalisasi proses peradilan. Jadi proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan didigitalisasikan, termasuk penggunaan sistem pelaporan secara daring atau online crime reporting. Terus pemeriksaan saksi melalui konferensi video atau video conference, serta pengiriman bukti dan putusan itu secara elektronik. Hal ini itu bertujuan untuk mempercepat proses hukum serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, itu pengakuan bukti elektronik. Jadi, bukti yang berasal dari data elektronik seperti email, file digital, dan log aktivitas komputer diakui secara resmi itu sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Terdapat aturan ketat tentang tata cara penyitaan dan pemeliharaan bukti elektronik agar tidak terjadinya manipulasi atau chain of custody. Yang ketiga, itu rekonstruksi prosedur penyitaan dan penggeledahan. Jadi proses penyitaan dan penggeledahan itu harus dilakukan dengan standar yang ketat, misalnya wajib dokumentasi audiovisual untuk menangkal praktek intimidasi atau pemalsuan barang bukti, sehingga prosesnya itu bisa diawasi secara transparan. Yang keempat, itu pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan atau HPP. Jadi semua tindakan dari aparat penegak hukum yang bersifat paksa, seperti penahanan, penyadapan, dan penggeledahan itu harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari HPP ini. Dan ini tuh merupakan langkah inovatif untuk menghindari penyalahgunaannya wewenang dan menjaga hak asasi warga negara. Yang kelima, penguatan peran jaksa dalam review pra penuntutan. Jadi, jaksa itu diberikan kewenangan untuk melakukan tinjauan awal atas berkas perkara untuk memastikan kalau proses penyidikan itu sesuai dengan hukum. Jika ditemukan ketidaksesuaian, berkas itu bisa dikembalikan atau dihentikan, mendorong kualitas dan keadilan dalam penuntutan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pasal-pasal yang dianggap kontroversial dari reformulasi RUU KUHP ini. Yang pertama itu pasal tentang hakim pemeriksa pendahuluan atau HPP. Jadi di sini itu mengharuskan semua tindakan aparat seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyadapan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari HPP ini. Kontroversi ini muncul karena dianggap dapat memperlambat proses penyidikan dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Tetapi secara positif, pasal ini itu memperkuat pengawasan terhadap tindakan dari aparat dan mencegah kriminalisasi yang berlebihan. Yang kedua itu pasal pengakuan bukti elektronik. Jadi di sini itu memperbolehkan bukti elektronik termasuk data dari komputer dan server sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Resikonya itu yang dihadapi termasuk penyalahgunaan dan penyadapan ilegal, tetapi ya manfaatnya itu untuk memperkuat basis hukum terhadap bukti digital yang semakin umum digunakan pada masa sekarang. Yang ketiga, pasal penahanan yang bersifat ultimum remedium. Di sini menegaskan bahwa penahanan itu harus dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan dan didasarkan pada bukti yang kuat, serta harus dibuktikan urgensinya. Kontroversi ini juga berkaitan dengan kekhawatiran bahwa ini tuh memperkuat hak asasi terdakwa, tetapi juga dianggap dapat melemahkan kewenangan dari aparat. Yang keempat, pasal tentang penyadapan. Jadi di sini wajib mendapatkan izin hakim, didokumentasikan secara lengkap dan melalui proses legal review. Kontroversi ini berkaitan dengan batasan terhadap penggunaan penyadapan oleh aparat penegak hukum, meski secara positif juga mengurangi penyalahgunaan dan penyadapan ilegal sih. Yang kelima itu pasal penyitaan dan penggeledahan dengan rekam audiovisual.
Jadi di sini itu seluruh proses rekaman harus didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk audiovisual guna untuk mencegah rekayasa, manipulasi, atau intimidasi selama proses penyitaan dan penggeledahan. Jadi kontroversi ini tuh muncul karena dianggap membatasi kewenangan aparat. Tetapi khalayak dan masyarakat hak asasi mendukung langkah ini sebagai perlindungan warga. Yang keenam ada pasal penguatan peran jaksa. Jadi jaksa itu diberi kewenangan untuk membatalkan penyidikan yang tidak sah dan melakukan review sebelum proses penuntutan. Di satu sisi ini memperketat proses, tapi di sisi lain ini juga dinilai mengurangi kekuasaan dari polisi dan aparat lain yang selama ini memiliki kewenangan penuh. Yang ketujuh, pasal tentang persidangan elektronik atau e-court. Jadi ini mengatur soal pelaksanaan sidang secara daring dan pengiriman dokumen elektronik. Kontroversi ini muncul karena masalah teknis dan keamanan, tetapi diuntungkan oleh kecepatan dan efisiensi dari proses pengadilan ini. Yang kedelapan ada pasal perlindungan kelompok rentan, yaitu menetapkan keharusan pendamping selama pemeriksaan dan prosedur perlindungan yang lebih ketat bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sekarang saya akan membahas isu karena saya ada membaca kalau misalnya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru ini itu membuat Polri menjadi superpower atau Polri ini diberikan kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa sih gitu? Di sini saya akan bahas. Jadi ada beberapa pasal di rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025 ini yang dikritik karena seperti memberikan Polri ini kekuasaan besar atau memperkuat dominasi Polri. Di sini pasalnya itu ada di pasal 6 ayat 2, yaitu menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menegaskan bahwa Polri itu sebagai penyidik utama. Kritiknya itu menjadikan Polri ini sangat dominan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Pada pasal 7 ayat 3, 4, dan 5, berdasarkan Koalisasi Masyarakat Sipil dan Amnesti, penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri. Pasal ini bisa menghambat efektivitas penyidikan lembaga-lembaga selain Polri karena upaya paksa seperti penahanan atau penangkapan PPNS itu harus mendapat persetujuan dari Polri. Lalu ada pasal 8 ayat 3 dan pasal 24 ayat 3. Menurut analisis koalisasi atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga terkait dengan koordinasi Polri atas PPNS dan penyidik tertentu. Pada pasal 16 ada penjelasan dalam draft RUU KUHAP 2025 ini soal teknik investigasi khusus di tahap penyelidikan seperti penyamaran dan pembelian terselubung. Jadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini menyoroti inkonsistensi antara penjelasan pasal ini dengan Undang-Undang Narkotika karena teknik-teknik tersebut biasanya bagian dari penyidikan, bukan dari penyelidikan. Berdasarkan NU Online, untuk PPNS dan penyidik tertentu, tindakan paksa yaitu penangkapan pada pasal 93, penahanan pada pasal 99 harus atas perintah atau persetujuan penyidik Polri. Pada pasal 5 huruf E, pasal 7 huruf O, dan pasal 16 huruf K, koalisasi menyebut ada klausul atau tindakan lain oleh penyidik atau penyelidik dalam pasal-pasal ini tanpa batasan jelas gitu, jadi tanpa penjelasan apapun. Ini dianggap dapat membuka ruang praktik yang rawan disalahgunakan. Nah, di sini juga sebenarnya di KUHAP lama itu memang mengakui kalau dominasi Polri itu sebagai salah satu penyidik. Tetapi struktur koordinasinya dengan PPNS sudah ada dan ada pengawasannya, misalnya lewat pra-peradilan. Pada RUU KUHAP 2025 ini, pada pasal 6 ayat 2 itu disebutkan bahwa Polri diakui sebagai penyidik utama. Jadi ini memberikan posisi sentral kepada Polri dalam proses penyidikan. Sedangkan pada KUHAP lama yang disahkan pada 1981 itu Polri dan PPNS itu memang penyidik, tetapi tidak disebut utama. Jadi dalam istilah draft KUHAP 1981 ini, penyidik Polri adalah penyidik biasa, jadi bukan penyidik utama. Dan masih banyak lagi sebenarnya pasal-pasal yang kontroversial
kita masuk ke dampak positif jika RUU KUHP ini berjalan dengan baik ya. Yang pertama itu penegakan hukum itu bisa menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang ketiga, memperkuat prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan mencegah kriminalisasi yang tidak adil. Yang keempat, modernisasi sistem hukum acara pidana di Indonesia sehingga sejajar dengan standar internasional dan menjadi salah satu sistem hukum pidana yang paling maju di Asia Tenggara. Oke, setelah kita mengulas semua materinya tentang reformulasi RUU KUHP 2025 ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, reformulasi RUU KUHP 2025 ini merupakan langkah besar dan signifikan dalam memperbarui sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun menghadapi kritik dan kontroversial, pasal-pasal yang diusulkan mengandung tujuan utama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih modern lagi, yang lebih transparan lagi, yang lebih manusiawi lagi. Jadi langkah ini itu berupaya untuk menyeimbangkan antara keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta memperkuat kontrol terhadap aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Jadi, keberhasilan dari reformasi ini itu bisa terwujud dengan bergantung pada implementasi yang konsisten, kesiapan dari aparat, dan dukungan dari masyarakat luas dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan efisien di Indonesia ini. Mungkin segitu aja video yang bisa saya buat mengenai reformulasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 ini. Apabila masih ada materi yang kurang berkenan atau kurang lengkap atau kurang signifikan yang saya berikan di video ini ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.